Lihat sini dulu semuanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan dan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Media Supriyati, SPD MPD, yang bisa menghadiri diskusi kita hari ini, yaitu tentang pemetaan aset sekolah. Oke, pemetaan aset sekolah ini dihadiri, ya, diskusi ini dimaksudkan untuk dihadiri oleh rekan-rekan sejawat, Ibu Kepala Sekolah, orang tua murid, dan muridnya sendiri. Ya, kenapa kita harus memetakan aset-aset yang ada di sekolah kita? Ya, ingat di sini kita diskusi, saya cuma ngasih gambaran sedikit tentang diskusi yang akan kita lakukan. Jadi semuanya bisa berpendapat, semuanya boleh berpendapat, dan kita lakukan dengan santai tetapi serius. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah kita ini, ya, jika mau membandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang ada, ya, sekolah kita ini sudah termasuk sekolah yang berpihak pada murid, ya, sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana yang sangat lengkap. Jadi untuk memetakan aset sekolah itu sangatlah mudah untuk SDN Pekayun Jaya 6, dikarenakan memang sekolah ini diperuntukkan untuk pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jadi saya minta nanti untuk rekan-rekan sejawat saya, ya, terutama rekan sejawat, lalu murid ada, dan Ibu Kepala Sekolah, kita akan memetakan aset-aset sekolah berdasarkan 7 aset sekolah yang ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu yang hadir di diskusi pemetaan aset sekolah. Yang pertama ada Ibu Media Supriyati, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Pekayun Jaya 6. Alhamdulillah Ibu sudah hadir. Lalu saya sendiri dari Satya Nugraha, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Lalu yang ketiga ada Bapak Wahyu Abdi Ramadan, Sarjana Sosial. Ya, beliau adalah tata usaha kita. Terima kasih Bapak Wahyu. Lalu ada Ibu Melinda Utami, SPD. Beliau adalah guru kelas 5. Lalu ada Ibu Fani Listia Putri, SPD. Beliau adalah guru kelas 4. Selanjutnya ada Tina Triwahyuja, yaitu beliau adalah guru kelas 3. Lanjutkan Ibu Ika Hikmawati Rahman, SPD. Beliau adalah guru kelas 2. Lalu ada Ibu Danisah Ramadhani, SPD. Beliau adalah guru kelas 4. Sekali lagi terima kasih, ya. Dan juga kita di sini ada murid dari kelas 51. Oke. Namanya bukan Ibu. Saya belum kenal semuanya. Yang pertama ada Indah Nur Ramadhani. Lalu ada Michelle Laurencia. Lalu ada Zafira Anastasia. Oke, terima kasih ya, sudah mau menghadiri dan berani untuk mengambil pengalaman ini. Ya, jangan hanya murid saja yang berani untuk mengambil pengalaman ini. Kita sebagai guru pun harus berani untuk hal-hal seperti ini. Ya, karena apa yang kita lakukan sekarang ini adalah hal yang baik. Oke, untuk selanjutnya kita dengar dulu pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah, ya. Untuk diskusi ini dipersilahkan Ibu, mangga. Terima kasih Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita persembahkan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita hari ini masih diberikan nikmat sehat dan nikmat Islam, iman, untuk dapat melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Dendi yang sudah memprakarsai pertemuan ini untuk kita berdiskusi tentang pemetaan sekolah ya, aset sekolah. Oke. Bapak Dendi mengadakan diskusi ini adalah sebagai salah satu tugas calon penggerak ya. Selamat kepada Pak Dendi. Selamat kepada Pak Dendi. Senyalan. Gak usah pakai ini, bisa nggak ya saya? Silakan. Selamat kepada Pak Dendi yang sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak. Saya berharap tidak hanya Bapak Dendi yang mengikuti, tapi saya harapkan Bapak Ibu semuanya di sini, apalagi yang ada masih muda-muda, ikuti jejak Pak Dendi. Dengan mengikuti jejak yang baik ini meningkatkan salah satu kompetensi kita. Jadi guru tidak hanya mengajar, tapi juga meningkatkan kompetensi. Kalau katanya mah pekerjaan yang tidak pernah berhenti untuk belajar, salah satunya adalah guru. Ya, jadi anak-anak juga harus tahu ya, bukan kamu aja yang belajar, tapi bapak ibu gurunya belajar terus. Belajarnya contohnya apa? Salah satunya ini, kan gurunya udah sarjana, tapi akhirnya apa? Pak ini masih belajar lagi. Terus nanti ada lagi pelatihan-pelatihan, bapak gurunya sama ibu gurunya belajar lagi. Jadi bapak ibu guru yang ada di sini tidak boleh berhenti belajar, tapi belajar terus untuk meningkatkan kompetensi. Saya harapkan nanti diskusi ini dapat berjalan dengan baik, mendapatkan hasil yang baik. Diharapkan semuanya aktif agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas kehadirannya bapak ibu semuanya, anak-anakku yang pintar-pintar. Semoga ini menjadi salah satu pengalaman buat kalian ya, selama menjadi siswa di SD PKIJ. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih. Sekali lagi untuk sambutannya. Oke, mari kita mulai diskusinya dengan penuh semangat, dengan rasa bahagia. Deg-degannya, khawatirnya hilangin aja, karena seperti yang tadi dibilang oleh Ibu, kita adalah pelajar sepanjang hayat. Mau sampai kapanpun kita tetap belajar. Ya Bu Ika ya. Iya. Semangat ya kita ya. Kita semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, yang pertama, kenapa kita harus mempelajari ini? Kenapa kita harus melakukan hal ini? Yaitu di sini ada tujuan pembelajaran khusus. Sebagai guru intinya adalah saya bersama pihak sekolah dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah. Maksudnya daerah itu daerah yang mengelilingi sekolah kita, ya. Untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatnya dengan efektif secara kolaboratif. Jadi maksudnya secara kolaboratif ini saya tidak bisa melakukannya sendiri, semuanya harus dilakukan bersama. Kita sebagai warga sekolah, kita harus tahu hal-hal apa yang positif yang bisa dipakai untuk membuat pembelajaran kepada murid-murid kita lebih bermakna. Ya, jadi kita harus mengenali aset sekolah kita. Oke, lanjut. Oke, aset sekolah itu dibagi ada 7, ya. Aset sekolah dibagi 7. Yang pertama adalah modal manusia. Ada di kertas. Ada di, silakan di catatannya ada semua. Ada di kertas. Ya. Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang dimiliki sekolah, dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Lalu ada modal sosial, norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat. Lalu ada modal fisik. Modal fisik berupa bangunan untuk pembelajaran dan atau infrastruktur sarana prasarana. Lalu ada modal lingkungan alam, potensi yang belum diolah.
dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Lalu ada modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Lalu selanjutnya ada modal politik, ukuran keterlibatan sosial, lembaga pemerintah atau perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Lalu yang terakhir modal agama dan budaya, keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Nah, dari 7 aset sekolah ini kita harus mengetahui untuk modal manusia itu apa saja yang mencakup modal manusia, ya. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah aset. Aset itu adalah keuntungan atau kelebihan. Kita tidak mencari kekurangan, karena kalau kita mencari defisit atau kekurangan dari sekolah tersebut, kita akan berjalan mundur untuk pembelajaran. Kita tidak akan maju. Jadi biarpun ada kekurangan di sekolah, kita tetap harus melihatnya sebagai kelebihan yang bisa diolah di kemudian hari, ya. Jadi kita harus memikirkan untuk aset sekolah. Nah, yang pertama untuk modal manusia, menurut Bapak Ibu, ya, untuk modal, maaf, di sini ada mind map dulu. Ada mind map aset daerah dan sekolah. Untuk yang pertama ada modal manusia. Modal manusia itu berupa, nah ini semua modal manusia, ya. Yang ada di sekolah yang hadir hari ini diskusi ini adalah modal manusia. Guru S1 dan S2 dan tenaga pendidik terdiri dari SMA dan D1, guru penggerak, sekolah penggerak, atau ada karakteristik siswa yang beragam dan heterogen. Itu semuanya adalah aset dari sekolah. Lalu yang kedua ada modal sosial, memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi puskesmas, dinas kependudukan, kelurahan, kecamatan, basnas, bank, dan mall. Lalu ada dukungan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang terakhir ada organisasi PGRI dan KKG. Lalu untuk yang ketiga ada modal politik. Modal politik ini adalah status sekolah negeri, ada beberapa SMP atau MTS negeri atau swasta di sekitar sekolah, memiliki kerjasama yang baik dengan RW RT setempat. Letak sekolah dekat dengan pelayanan publik, dukungan pemerintah daerah, kelurahan, musrembang. Lalu ada partisipasi aktif dari beberapa institusi atau contohnya adalah kepolisian. Lalu yang keempat ada modal agama dan budaya, yaitu masyarakat yang religius, kreativitas siswa yang tinggi, seni dan olahraga. Lalu ada keaneka tapi kan nggak ada yang ngerasain kan ya? Saya bilang nggak. Maksudnya di sini nggak ada yang ngerasain kan? Nggak kayak. Itu kenapa dirugikan ya? Saya takutnya ada guling, tapi dari tadi saya nggak lihat. Enggak, ya makanya Ada saya udah gempa. Iya. Tidak, dilanjut. Tidak, satu. Kali ini Nggak kencang. Kamu lihat air permukaannya bergerak-gerak dengan kita Iya. dia bergerak. Iya sudah dikit. Itu mah karena goyang. Lanjut. Oke, lanjut. Modal agama dan budaya, masyarakat yang religius, kreativitas siswa yang tinggi, seni dan olahraga, keanekaragaman suku, bangsa dan budaya. Lalu yang kelima ada modal fisik, gedung utama, ruang kelas, ruang kepala sekolah dan ruang guru. Ada halaman sekolah, ada musola, ada jaringan internet, ada ruang perpustakaan. Terus untuk yang di luar ada gor Candrabaga, lapangan serbaguna, aula kecamatan, gedung mall, pasar baru, dan atau gedung seni, rumah seni yang ada di Bekasi Timur contohnya. Terus untuk modal lingkungan alam, hutan kota Bekasi atau Patriot, taman alun-alun, ada kebun Roklin Bekasi Timur, terus akses jalan raya, posisi sekolah, terus hutan bambu atau sungai Kalimalang Bekasi Timur dan lain-lain. Ya. Terus modal finansial ada dana bos pusat, dana bos daerah, koperasi sekolah, kantin kejujuran, tabungan, gaji dan ikatan alumni. Oke, lanjutkan Pak Wahyu punten. Berpositif ini kalau ada gerak-gerak itu dari jalanan depan. Ya. Oke, yang pertama untuk modal manusia. Ya, di sini sudah ada untuk modal manusia berupa asetnya. Ya, yang ingin saya tanyakan,
untuk modal manusia ini. Apakah perlu ada yang lain selainnya ini, Bapak Ibu? Di sini kita ada kepala sekolah, ada guru yang terdiri dari kualifikasi akademik S1 dan S2, lalu ada teknik terdiri dari kualifikasi akademik SMA dan D1, lalu ada calon guru penggerak atau guru penggerak atau sekolah penggerak, terus komite sekolah dan alumni yang aktif, lalu yang terakhir ada karakteristik siswa yang beragam atau heterogen. Bagaimana Bapak Ibu? Modal manusia apakah yang menurut Bapak Ibu yang belum ada di sini? Kita punya aset ini tapi belum disebut di sini. Guru yang bersertifikasi kali ya, sudah berapa? Guru sertifikasi ya Bu ya, dan alhamdulillah di sini sudah banyak dan guru-guru yang akan menjalankan proses untuk mendapatkan sertifikasi pun sudah mulai banyak ya. Seperti contohnya di sini ada Bu Ami, Bu Ika, Bu Fani yang akan menjalani tes PPG, pretest PPG ya. Itu adalah modal aset dari sekolah ketika kemakmuran guru meningkat. Insya Allah pola pikirnya, pola kerjanya juga enak dan itu akan berimbas kepada murid-murid kita ya, seperti itu. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Dari teknik yang ada di sini, terutama untuk TU ya. Ini kalau dulu kan Iya. satu sudah S1 dan S2. Rata-rata semua guru di sini sudah S1 Iya. ya. Yang S2 selain saya, Bu Tia sedang OTW ya. Selain sama Miss Nelan ya. 2 orang yang sedang S2. Terus yang sudah sertifikasi sudah berapa? Nanti tolong dibuat. Siap. Yang sudah sertifikasi, yang sedang pelatihan untuk sertifikasi baru tahu sini doang ya Ini sekarang. sedang Nah, menjalankan. yang berikutnya adalah 3 orang lagi ya. Iya. 3 orang yaitu Miss Ami, Bu Ami, Ika, Bu Ika, sama Bu Fani. Fani. Oke. Nah, untuk mempersiapkan itu saya sedikit catatan buat yang 3 orang ini. Ini kan kita mau pretest ya. Saya harap ibu bertiga ini mempersiapkan. Kita sudah punya kemampuan, tapi akan lebih baik lagi sebelum kita mengikuti pretest. Buat yang bertiga ini latihan dulu. Di sini kan ada teman kita yang sedang, yaitu Pak Husni, terus Pak Dedi juga waktu itu sempat menawarkan ya, yuk yang mau ini dibantu. Takutnya gini, pada saat pelaksanaan pretest, setahu saya bisa 2-3 jam ya, kalau nggak Iya. salah waktu itu pretestnya ya. 2 jam. 2 jam, 3 jam, sampai 1 jam itu OTW di depan kamera. Iya. Iya. Jadi dan ruangannya pun harus silent, steril, tidak ada orang di dalamnya. Iya. Itu pakai 2 kamera depan dan samping. Jadi jangan persiapan begitu hari H, tapi sebelumnya coba persiapan baik dari segi semuanya nih, dari segi kemampuannya, dari segi persiapan fisiknya, sarana prasarana, prepare, intinya mah prepare. Minta sama teman-teman yang sudah melaksanakan kemarin, ya siapa tahu dari segi itu bisa membantu. Buat yang lain saya harapkan bisa menyusul ya, itu dari segi sertifikasi. Terus untuk yang TU, terus operator baik itu ya operator dan TU, kalau memang misalkan ada pelatihan yang sifatnya meningkatkan kemampuan dalam hal manajerial, memanage keuangan, itu bukan hanya kepala sekolah, tapi kayak di sini kita kan punya operator untuk bos itu adalah Pak Rahmat. Nanti kalau ada pelatihan tentang perencanaan keuangan, pelaporannya seperti apa, nanti diikutkan aja. Dan Bapak Ibu guru yang lain, misalkan ada pelatihan dari misalkan kita kerjasama ya, sama misalkan lembaga kursus bahasa Inggris. Secara sekolah kita adalah salah satu sekolah favorit katanya ya, salah satu sekolah SDSN. Sudah tahu kan label SM-nya, standar nasional. Jangan dianggap enteng itu berat. Saya sih pingin ada kerjasama dengan lembaga bahasa Inggris, kita guru-gurunya belajar bahasa Inggris. Jadi ketika kita mendapatkan tamu kunjungan dari luar negeri, kita nggak cuma bengong doang, tapi kita bisa membalas ucapannya dia. Minimal kita bisa conversation gitu lah. Ya, itu catatan buat Pak Dendi. Cari lembaga kursus bahasa Inggris, nanti bisa kerjasama, kita cari yang bisa memberikan pelatihan gratis ya. Dengan kalau saya pribadi boleh Bu mengajarkan mereka, karena saya paknya ini sebenarnya bahasa Inggris. Itu sangat bagus. Peningkatan kemampuan kita terutama bahasa Inggris. Wah, siapa tahu bisa kita jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura. Mimpi boleh. Segala sesuatu dimulai dari mimpi.
mempunyai pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. KUNJRN mempunyai pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Dan saya lihat anak-anak, saya sempat beberapa kali ya ngobrol sama anak, rata-rata mahir mereka Inggris. Ya, betul. Bukan cuma bisa, tapi mahir. Itu levelnya naik. Jadi kalian bertiga juga harus belajar bahasa Inggris karena pintu dunia, jendela di dunia itu belajarnya dimulai dari komunikasi. Dan di luar negeri nggak ada bahasa Indonesia. Yang digunakan adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol kalau nggak salah ya. Pokoknya bahasa yang kita tuh nggak pakai. Kita harus bisa minimal satu bahasa, itu bahasa Inggris, ya. Siap. Nah, Pak Denny ada penawaran tuh untuk melatih guru-guru dalam hal misalkan conversation aja. Biar nggak hilang ilmunya juga, karena kan saya 2 tahun jadi guru bahasa Inggris. Nah, nanti ujiannya kita jalan-jalan ke Monas cari bule. Betul. Benar ya? Ya, ibu jadi mengenang masa lalu saya nih. Saya dulu lagi kelas 6 SD seperti itu. Ketika kita jalan-jalan ke Monas, yang lain pada ke atas naik, saya duduk dengan bule Rusia nih, saya kan jadinya. Dan kita saya memberanikan diri conversation dengan bule tersebut. Ya, itulah awal mulanya kenapa jadi saya sangat suka dengan bule. Iya. Nanti kalau sudah di Monas udah gapai, baru kita kembali. Nah, itulah. Lebih banyak lagi bulenya. Ya, itu aja dulu, kita bermimpi dulu. Ya, awal yang baik ya, belajar dulu bahasa Inggris, peningkatan kompetensi guru-guru dalam hal penggunaan conversation bahasa Inggris. Berarti tadi ibu, saya cuma menekankan ibu, ini kan untuk diseminasi pretest PPG ya bu ya. Jadi yang besok mau menjalankan pretest PPG, kita siap diseminasi tentang soal-soal atau soal-soal yang akan keluar nantinya. Ya, jadi untuk Bu Fani, Bu Ami, Bu Ika sudah siap kok. Kemarin Pak Denny sama Pak Husni udah menawarkan diri untuk pelatih kalian. Jadi siap, ready. Berbagi. Jarang loh orang yang mau menawarkan diri membantu teman-temannya. Biasanya pintar buat diri sendiri. Mereka pintar bu, Makanya, mereka pintar. saya tahu. Makanya guru-guru hebat. Makanya kita punya aset untuk modal manusianya luar biasa di sini. Ya. Untuk TU-nya pun cekatan. Ini guru-gurunya ada yang mau ngasih siapa? Abu Ika, Bu Fani, anak-anak mau ditambahkan untuk modal manusia, teman yang pintar itu pun modal. itu adalah teman. Atau kalian pribadi yang luar biasa bisa berbagi dengan teman, itu pun modal buat kalian. Ya. Jadi seperti itu modal manusia. Nah, untuk strategi pemanfaatan yang modal manusia yang pertama bisa seperti ini, memberikan kesempatan pada guru dan tenaga pendidik untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan seperti yang ibu tadi omongi, ya. Terus dengan kepala sekolah atau guru seorang CGP atau guru penggerak akan lebih mudah mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Saya tidak bisa melakukan ini kalau tidak ada dukungan dari semuanya, terutama dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya. Terus mengembangkan bakat dan minat murid melalui ekstrakurikuler yang beragam, ya. Seperti yang kalian ketahui, teman-teman ketahui, saya punya program BARKA yang di sini belum ada, dan alhamdulillah ibu kepala sekolah semua pihak menyetujui, semua pihak siap mendukung. Jadi kita bisa melanjutkan BARKA ke depan. Oke, lanjut. Dengan kolaborasi yang baik bersama komite dan alumni menjadi sumber alternatif bagi pengembangan pada kegiatan sekolah. Lalu ada pembagian diskusi kelompok secara heterogen. Jadi kita kalau bisa diskusi ini tidak berhenti sampai sini. Oke. Sambil nyantai ya teman-teman, murid, siswa, ibu. Oke, untuk yang kedua kita punya modal sosial. Modal sosial itu adalah untuk berupa asetnya memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi, puskesmas, dinas kependudukan, kelurahan, kecamatan, bank, mal atau basnas. Lalu ada dukungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Lalu ada organisasi PGRI dan KKG. Ya. Untuk aset ini, apakah perlu ditambahkan? Untuk yang sering kita lakukan ya ibu ya. Di sini kita sering bekerja sama dengan puskesmas ya. Jadi anak-anak untuk masalah kesehatannya pasti kita rutin ya. Lalu kita pernah bekerja sama dengan kepolisian untuk dia diseminasi narkoba betul ya. Apakah ada lagi selain itu? Ya.
kerjasama dengan komite dalam hal Bagaimana kita melaksanakan class meeting seperti itu ya. Jadi tidak hanya kalau ini dilihat dari kerjasama dengan luar ya, tapi dengan sekolah itu sendiri, yaitu salah satu dengan komite, dengan orang tua murid dengan mengadakan class meeting ya betul. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Untuk strategi pemanfaatannya bersama Puskesmas menjaga dan meningkatkan hidup sehat siswa. Terus Disdukcapil berperan dalam usaha validasi kartu keluarga serta validasi siswa yang mendapat bantuan PIP. Sementara dengan kelurahan adalah kerjasama sekolah guna memfasilitasi orang tua yang membutuhkan SKTM dan keterangan yang lain, surat keterangan yang lain. Lalu bersama bank adalah pencairan dana BOS, gaji, PNS, DTK, TKK, dan PIP. Lalu ada MOM, tempat mengadakan lomba mewarnai, pameran hasil karya, P5 sekolah penggerak misalnya. Lalu ada Basnas, penyaluran bantuan zakat guru dan murid. Terus menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemantauan siswa di sekitar sekolah. Lalu ada menjalin kolaborasi dengan anggota profesi atau perguruan PGRI dan KKG untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang menuntun minat dan bakat peserta didik. Ya, jadi intinya memang kalau untuk pelatihan guru penggerak itu kita harus berpihak pada murid-murid. Apa yang kita lakukan sekarang pun untuk murid. Ya. Nah, dari muridnya sendiri ada nggak yang mau diminta ke sekolahan? Ini berkaitan dengan Contoh kegiatan aja. kalian. Ada nggak kira-kira? Menurut kalian kekurangan Kamu kan pembelajaran kita itu apa? kegiatan sekolah. Kira-kira ada nggak Bu, tambahin dong Bu, apa, gimana, ya bagaimana gitu? Silakan. Bisa dengan jago bahasa Inggris itu. Berhitung lomba kemarin. Ya. Kira-kira apa? Tidak ada? Belum ada untuk sekarang? Belum ya? Ada tambahan berkaitan dengan modal sosial? Sebenarnya saya pengen menghadirkan apa ya, narasumber sebenarnya. Iya. Pembelajaran itu tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi Iya. belajar di luar lingkungan sekolah juga Betul. ya. Modal sosial kita adalah salah satunya adalah kepolisian. Ingat sekolah kita berada di pinggir jalan raya yang sangat ramai lalu lintasnya, dan itu sangat-sangat beresiko sebelumnya. Karena ada beberapa kejadian dengan sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalan raya yang bila kita tidak antisipasi bisa berakibat fatal. Nah, oleh sebab itu sih saya ingin memanggil narasumber dari kepolisian. Udah pernah belum sih? Dari kepolisian tentang bagaimana bertertib lalu lintas, bagaimana bertingkah laku sebagai siswa yang sekolahnya belajar di pinggir jalan raya. Itu harus dikasih tahu. Karena itu pendidikan hal-hal yang kita cuma bilang awas nggak boleh nyebrang sembarangan nanti ketabrak tuh. Tapi kan kalau polisi yang menjelaskan itu dia lebih detail. Rambu-rambunya kalau menyeberang seperti apa? Sebenarnya kayak di sekolah itu seharusnya tuh ada polisi tidur yang tipis-tipis. Jadi mereka tidak ngebut. Tapi kalau saya melihat posisi lampu merah di sana, mereka juga tidak bisa ngebut. Masukkan aja. Panggil narasumber dari kepolisian biar mengajarkan tentang tata tertib berlalu lintas dan bertingkah laku sebagai siswa yang berada sekolahnya di pinggir jalan raya. Itu maksudnya. Siap. Selanjutnya. Ada yang lain selain dari kepolisian dari puskesmas nggak? Mungkin kan nggak pada kalau kita bekerja sama BUDES. Dengan duta besar. Ya. Ya. Dengan duta besar. Contohnya Semua kayak mau. sekarang kayak sekarang pada demam K-pop gitu Oke. kan. Kita kerjasama sama BUDES Korea untuk mendatangkan Wah, narasumber yang oke. gila dan mengenalkan budaya gitu loh Pak. Jadi mereka bisa nggak hanya melihat dari TV, sebenarnya budaya Korea seperti apa di dalamnya gitu kan. Ada kayak baju hanbok segala macam. Mereka biar oh seperti Ya, ini ya, ya, betul, gitu kan. Jadi betul. multikultural. Bisa Ya, ya. mengenal. Sebenarnya itu semuanya bisa ya Bu Wika ya. Bagaimana sekarang kita misalnya gini, kita punya orang tua murid atau murid kita sendiri ada mungkin yang dari Korea Selatan, Ya, dari luar negeri, atau minimal dia mengenal dengan kebudayaan yang ada. Mereka pernah tinggal di Korea Selatan atau di negara-negara lain. Nah itu kita bisa mengadakan kerjasama seperti itu
kebetulan modal-modal seperti itu bisa kita bawa untuk mengenali kepada anak-anak tidak hanya kebudayaan yang kita tahu, mereka mengenalnya atau orang tua mengenalnya kebudayaan negara lain itu kurang baik ya. Nah, kita bawa itu semua untuk dilihat, untuk dicerna, untuk dipelajari kepada murid-murid kita bahwa kebudayaan negara lain itu ya, banyak yang baik. Kita mengenalnya K-pop itu kan hanya sebatas lagu dan musik, tapi sebenarnya K-pop itu adalah kebudayaan sendiri, mencakup kebudayaan sendiri. Nah itu untuk tugas itu nanti saya dan Wika kita kolaborasi betul, kita kolaborasi untuk ya minimal mah membawa siapa? Oh ya boleh. Ya. Bagus Wika, saya tenang ya, saya pernah mengikuti program multikultural, tapi karena waktu itu saya di bawah bimbingannya Bu Siti Aisyah yang sekarang di Masjid Cibubur. Jadi kami itu pergi ke kedutaan besar Filipina. Jadi kita ke Filipina, jadi difasilitasi sama mereka. Difasilitasi, jadi kita dikenalkan sekolah-sekolah yang ada di Filipina menampilkan tarian tradisionalnya, kebudayaan orang Filipina. Begitupun sebaliknya. Tapi karena kita tidak ada persiapan, jadi nah itulah dia bodohnya kita. Saya bilang kenapa bodohnya? Indonesia tidak ada yang namanya gurunya diajarkan untuk mahir berbahasa Inggris. Kalau di Filipina selain bahasa Tagalog adalah bahasa Inggris. Jadi saya cerita aja ya. Kalau di Filipina itu guru-guru disekolahkan ke Amerika setahun. Nanti kalau sudah pintar dia balik, dia wajib balik ke negaranya dulu ya. Nanti dia diajarkan itu teman-temannya. Nanti setelah itu dia bertukeran. Jadi setiap tahun itu pasti ada program guru yang belajar ke Amerika mengajarkan nanti baik bahasa pendidikan dari Amerika. Jadi di luar negeri di Filipina itu semuanya guru wajib dan bisa berbahasa Inggris. Dan itu saya lihat memang bisa. Dan murid-muridnya pun semuanya mahir berbahasa Inggris, walaupun mukanya sama persis sama. Dari segi kebudayaan mereka juga tetap memegang kebudayaan. Mereka ada tarian-tarian, baju adatnya juga sama kayak baju dulu gitu ya. Nah, kalau kita kemarin ke sana, bahasa Inggris kita yang mahir itu kebetulan saya bawa istrinya Mas Bina yang guru bahasa Inggris. Itu untung ada istrinya Mas Bina yang guru bahasa Inggris. Saya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris. Terus ada juga beberapa guru dari swasta malahan yang bisa. Jadi sedikit bisa. Dari 20 orang itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu 5. Kita tentunya di sana ada mahasiswa yang sedang magang dari jurusan hubungan internasional, namanya Hezi. Dia yang membantu mentranslate apa yang kami bicarakan. Dan untuk penampilannya kebetulan saya yang suruh nari, karena kebetulan kita tidak ada persiapan. Akhirnya siapa yang bisa nari? Kalau bisa. Akhirnya saya yang menari. Waktu itu saya nanya yang kasih. Itu yang pertama di kedutaan besar Filipina. Yang kedua adalah di kedutaan besar Arab Saudi. Tapi karena waktu itu saya sedang kuliah S2, saya sebenarnya salah satu tim juga, cuman karena saya sedang S2 ada 3 presentasi yang harus saya ikutin, saya akhirnya menolak tugas tersebut. Kita mengajarkan kebudayaan kita kepada orang Arab. Jadi di Arab Saudi itu ada sekolah kedutaan besar Indonesia. Diajarin lah kita tarian macam-macam, tarian Nusantara ada sekitar 3 atau 4. Jadi yang berangkat memang adalah orang-orang yang bisa menari gitu. Saya juga karena nggak bisa ikut, saya hanya memberikan baju nari saya ini saya kasihin ke kedutaan sana. Saya punya baju nari Lenggang Bekasi ada 5, saya kasih 2 buat kenang-kenangan di sana. Seperti ini loh lagu Lenggang Bekasi, ini bajunya seperti ini, nariannya seperti ini. Begitupun dengan sekolah Arab Saudi itu, ngajarin lah di Arab itu tariannya apa, kebudayaannya apa. Nah dari itu saya minta nih Wika yang sama K-pop yang mudah-mudahan kan lebih amazing ya, bikin aja lebih maju ya. Cari kerjasama dengan kedutaan besar Korea, kayak terus jangan Amerika udah biasa ya. Yang lagi ini apa gitu? Selain K-pop itu apa? Kalau ada satu aja dulu kita kerjakan proyek ini. Kita kerjasama, kita panggil dia ke sini, ya. Atau kita yang datang dia kan punya sekolah Korea dia pasti punya, ada gitu. Jadi kita saling. Kalau dia mau kesini, oke, ayo kita terima. Seperti inilah sekolah kami, walaupun sederhana, tapi insya Allah lengkap. Kita punya ekstrakurikuler nari yang bagus, ya. Kita tampilkan apa yang kita punya. Silat juga kita bisa, ya.
Angklung kita ada kan? Angklung. Kita sampaikan apa yang kita bisa. Nanti dia akan bantu. Dan itu biasanya orang-orang sana tuh senang nih. Cari humasnya dari KBJ, jadi Kedutaan Besar Korea. Cari, udah gitu kontak personnya siapa? Kita ini pertukaran aja. Bilang aja kita adalah salah satu sekolah percontohan yang mau kasih. Dia akan ini kok. Siap. Dari sana. Hah? Di daerah Jawa yang kampung Inggris. Betul, kampung Inggris. Kerjasama kita memberangkatkan anak-anak sana. Kampung Inggris. Kalau kampung Inggris itu biasanya mereka punya paket liburan. Jadi ketika anak-anak sekolah pada libur, biasanya dia penawaran ada bukan study tour. Jadi belajar seminggu tinggal di kampung Inggris. Dari pagi, siang, sore, malam jepret balik lagi ke pagi. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Inggris. Dan biayanya itu lumayan sih. Kembali lagi kepada IT. Dan itu sih bagus, Fani ya. Kita kayak semacam pelatihan bahasa Inggris datang ke kampung Inggris. Tapi akan lebih enak dan efektif kita panggil aja bule yang sini ya. Banyak bule. Bule di sini mau banyak tuh. Mulainya dari situ dulu bule. Karena apa? Kita bisa belajar bahasa Inggris, fasih, bla bla bla. Tapi kalau ada bule kita mengerti, ya percuma kita belajar. Orang belajar bahasa Inggris pintar karena apa? Karena dia berani ngajak bicara. Saya punya ponakan, saya punya ponakan nggak pernah, masih kecil dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, Dia nggak belajar, nggak pernah manggil guru, tapi dia mendengar dari TV, YouTube, dari situ. Jadi anak-anak sekarang itu sebenarnya nggak usah diajarin bahasa Inggris kalau mereka memang udah cerdas dan memang rasa ingin tinggi, belajar dari apa yang dia lihat dan dia lihat. sama anak-anak 90-an juga kan kita cuman akses kita cuma RCTI. Iya. Saya juga belajar dari Sesame Street 1. Sesame Street. Bahasa Inggrisnya lagu-lagu Jawa. Saya ingat lagu yang bisa saya nyanyi bahasa Inggris adalah Goodbye. Dari lagu itu saya lihat liriknya. Air Supply. Pokoknya saya hafal banget. Goodbye artinya apa ya? Saya jadi bahasa Inggris tulisannya di bawahnya bahasa Indonesia. Selamat tinggal. Ini. Oh ini jadi bahasa Inggris atasnya bawahnya bahasa Indonesia. Itu zaman dulu kita belajarnya nggak kayak sekarang ya. Google mah udah langsung lirik. Dulu tidak ada si Google. Si Google sedang dihamil di dalam perut itu. Masih Kita pakai itu. Iya, buku kamu sih segini nih. atau pakai cover itu kan kaset ada tuh kan bahasa Inggrisnya. Iya. Kalau nulis surat buat kesayangan kan biasanya dari situ inspirasinya. Mohon maaf, kita biasa kayak nggak usah kayak gitu. Wah hebat itu. Saya mau inspirasi. Ya gitu aja. Kita kerjasama dengan kedutaan. Kita cari jalan atau alur dia ke sana. Itu bagus banget. Oke. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Ibu masukannya. Kita lanjutkan yang ketiga, ada modal fisik. Nah, modal fisik inilah yang tidak banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, saya dari sekolah yang mana, saya pernah berbagi cerita tentang itu semua. Untuk modal fisik di sana kurang. Ya, jadi kepada SDN Pekayon Jaya 6 yang ada di sini, kita harus bersyukur. Kita tidak mencari lagi yang namanya modal fisik, yaitu adalah yang terutama sarana dan prasarana. Ya, di sini ada gedung utama, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, musola, jaringan internet, ruang perpustakaan, aula itu untuk yang di luar ya, ada aula kecamatan, ruang lembaga, lapangan serbaguna, gedung mall, gedung seni atau rumah seni Bekasi Timur. Nah, untuk modal fisik yang ada di sekolah ini, untuk contohnya musola deh. Itu banyak sekolah-sekolah lain yang tidak punya. Mereka hanya punya satu ruangan kecil untuk bagi sholat bersama di situ. Ya. Tetapi kalau untuk di Pekayon Jaya 6 di kelas-kelas kita saja itu sudah ada seperti yang kita lihat di sini. Di sini sudah ada selain pandang, air conditioner, terus ada speakernya. Jadi semuanya pembelajaran ini memang untuk sekolah Pekayon Jaya 6 ini sudah sangat berpihak pada murid. Nah sekarang kalau sarana prasarananya sudah komplit,
Berarti kan yang harus ditingkatkan adalah aset dari manusianya, yaitu guru dan murid. Ya, itu yang harus ditingkatkan. Jadi cuma pesan saya satu, kalau untuk modal fisik KMJ 6 kita sebagai guru harus bersyukur sekali. Sekali-kali kita main yuk ke sekolah saya di sana. Biar bukan saya menjelek-jelekan sekolah sana, ya tidak sama sekali. Kalau membandingkan, iya itu sudah pasti ada perbandingan di situ. Karena di dalam kelas saja kipas angin hanya satu, ya, dengan ruangan yang panas dengan anak sebanyak itu. Bagaimana kalau sekolah tidak didukung dengan sarana prasarana yang tepat? Bagaimana pembelajaran itu dapat bermakna? Belum belajar udah keringetan, belum belajar udah kepanasan, tidak akan fokus anak-anak. Ya. Nah, untuk modal fisik aset kita di PJ 6, apakah ada tambahan selain yang ada di sini? Pasti ada sebenarnya, ya. Kita masih banyak yang lain tuh. Silakan Bu Ami. Di kelas itu kan belum ada mic ya. Mic. Karena kan kadang anak-anak diskusi, presentasi di depan. Iya. Terus saya kalau butuh, Bang Abi saya pinjam dong, lagi dipakai Bu Ami. Jadi kesulitan di mic aja saya. Mikrofon ya masih Itu kurang. aja sih kalau untuk speaker, yang fokus ya. Iya, semuanya sudah. Cukup. Itu aja sih. Oke. Mic aja. Itu untuk di kelas, atau kalau untuk pembelajaran di luar kelas bagaimana Bapak Ibu? Kita punya ya lapangan kita ada dua. Yang satu lapangan besar dan lapangan hijau yang lebih kecil. Iya. Dua-duanya sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Lalu kita punya untuk fisik ini kita punya taman di belakang, ya. Di depan musola kita ada taman, itu pun bisa dibuat untuk pembelajaran yang ada. Ya. Terus kita punya ruang seni. Nah, ruang seni ini kebanyakan sekolah tidak punya. Ya. Biasanya kita berseni itu ya di kelas, tapi kita punya khusus untuk melakukan kegiatan seni. Ya, yang paling sering adalah seni tari di ruang tersebut. Ya. Ruang UKS sudah punya, sudah, yaitu bersamaan dengan gabung dengan ruang seni. Ruang laboratorium. Ruang lab yang belum. Ya, ruang lab kita belum ada yang khusus, masih memakai kelas masing-masing melakukan eksperimen. Dulu pernah ada. Ini ruang ini, pantesan ada. Iya. Ya. Saya sering pakai Ya. ruang komputer Kalau boleh tahu kenapa diberhentikan? karena waktu itu komputernya Oh, iya. banyak masalah. Ruangnya kurang ya, karena kita pernah mengalami defisit ruang Iya. lahan, defisit lahan karena longsor, abrasi sungai. Untuk Anak-anak? silakan, untuk modal fisik di sekolah kita yang masih kurang, menurut kalian apa? Maunya apa? Mau apa? Di sekolah kita kan yang kurang. Masukkan buat ibu kepala sekolah jadi Silakan. dia bisa lebih Nggak apa-apa. tahu mengertikan apa. Kan diskusi di sini diskusi. Apa yang kamu pikir, oh harusnya sekolah ini punya apa ya gitu. Apa? Ini anak suka nge-vlog Bu sebenarnya. Ayo sampaikan. Iya, sampaikan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan. Micele. Bisa lain bisa. Biasanya kamu dulu. Apa? Ayo, silakan. Apapun dia omongin aja. Ayo. Apa nih? Apa? Belajar beredar. Ini biasanya bu Ayo. kelas. Apa nih? Oh iya, bersihan toilet lebih ditingkatkan ya. Oke. Apa lagi? Nanya lanjut ke yang lain. Yang lainnya? Masing-masing kali ini. Nilai Masing-masing. karakter dan akhlak. Sudah? Ada lagi selain toilet? Sampai nanti. Nggak apa-apa. Silakan sampaikan. Michelle, silakan. Ayo Wish. Ayo nak. Ayo sampaikan. Sama apa? Atau dari Bu Guru mungkin, Pak Guru Salah ya? gimana? Kantin, kenapa Bu Danis kantin kita? Kenapa cuma segitu? Oh, kantin kita cuma segitu. Dilebarin kali. Ya, tapi kantin kejujuran kita di sini masih jalan lah ya, kalau dibilang. Soalnya dengan teman-teman CGB kemarin Bu, kita pernah membahas tentang kantin kejujuran dan
yang masih dibuka itu hanya Pekayon Jaya 6. Ya, kalau yang lain dibuka tetapi ada penjaganya, dalam arti benar-benar semuanya seperti jualan biasa aja, biarpun di situ labelnya kantin kejujuran. Ya. Iya, Ada lagi? ada orang ya, di situ berlaku. Terus banget kok. Kesehatan di dalam. Fasilitas kesehatan di ruang kelas, P3K. P3K, jadi bisa langsung Tinggi badan kan juga. ukur tinggi badan, berat badan. Ya, betul. Jadi pertolongan pertama pun langsung ya di tempat ya, tidak harus dibawa dulu ke ruang guru atau ruang UKS. Ya. Ada lagi? Sebenarnya saya datang banyak. Boleh saya tanggapin Pak? Silakan, Ibu, Oke, silakan. baiklah. Terima kasih untuk modal fisik memang untuk sekolah SD Pekayon Jaya ini sudah sebenarnya sama-sama bagus juga dibandingkan dengan SD negeri yang lain. Memang sih sekolah lain juga sudah rata-rata, ada yang beberapa negeri sudah pakai AC, tapi tidak selengkap kita yang dimana setiap kelasnya sudah semuanya menggunakan proyektor dan audio. Jadi kalau AC seluruh SD negeri, bukan seluruh sih, sudah ada beberapa SD negeri yang sudah menggunakan AC, tapi hanya AC tok, tapi fokusnya belum terpasang, audio belum terpasang. Itu saya ada di timur, karena saya bukan seorang timur, ada sekitar 5 sekolah di timur yang sudah menggunakan AC di dalam ruang kelasnya. Dan itu memang diterapkan saya dan Ibu. Karena kalau kita ngambil dari anggaran sekolah tidak cukup, ya. Karena untuk tali ya Pak Wahyu ya, ada anggaran yang sudah dibahas. Tapi di sini alhamdulillah sudah. Baiklah, memang ruang kelas sudah bagus, fasilitasnya, ruang ekskul juga sudah ada kita ya di bawah. Walaupun saya sebenarnya punya PR di ruangan itu, saya nanti setelah ini ada rapat untuk dengan beberapa dengan semua dewan guru, di mana saya ingin membicarakan tiap-tiap ruangan yang ada di sekolah kita. Ada ruangan tapi kalau tidak ada pembenahan, tidak ada istilahnya yang mengontrol juga percuma. Tetap harus ada yang bertanggung jawab terhadap ruangan tersebut. Ya, musola kita sudah bagus, walaupun mohon maaf sebetulnya itu musolanya terlalu kecil. Sekolah saya di 75, mohon maaf ya Pak Dendi ya, waktu saya itu bisa menampung sekitar 300 anak. Gede banget. Ya, kalau ya, dan memang besar sekali, ya, besar sekali memang. Dua kali ruangan ini lah, bisa 2 kali ruangan. Iya. Dan mereka sudah menggunakan karpet, mohon maaf, nggak yang tipis kayak kita, sudah karpet yang tebal. Itu dari amal yang diberikan kepada setiap seminggu sekali dikumpulin beli karpet tebal. Jadi tidak hanya besar ruangannya, tapi fasilitas di dalam musola pun sudah bagus ya. Ini PR-nya di musola adalah karpet kalau bisa diganti dengan yang tebal. Iya, siap. Kalau kepala sekolah terus terang ya, kalau ngomongin ada nggak ada, abu-abu harus ada. Insya Allah saya kan di sini baru sebulan, saya sudah target tahun ini saya harus punya gimana cara ceritanya. Karena walau bagaimanapun ketika saya ingin membicarakan sesuatu yang sifatnya rahasia, yang sifatnya pribadi, saya harus bicara 2 atau 4, 2 orang, 3 orang yang tidak perlu didengarkan sama yang lain. Saya butuh ruangan. Gak mungkin saya di ruangan Pak Didik, saya mau di kelas Pak Didik ngomong sama sini-sini, nggak mungkin ya. Saya harus punya ruangan sendiri, bukan untuk ini ya, saya memang nggak suka tidur ya, enggak. Tapi untuk berbicara yang lebih privasi ya. Perpustakaan sudah ada juga bergabung dengan ruang komputer kita MBK, karena dari segi keamanan juga takut atau bagaimana akhirnya beberapa perangkat MBK simpan dulu di rumah saya dikarenakan maaf, apalagi kita menjelang libur sekolah kita tidak bisa menjamin keamanan di sini ya, walaupun kita berseberangan dengan kali, nggak mungkin ada yang maling, bohong, yang namanya maling itu lebih pintar dari polisi. Lapangan kita punya 2 lapangan nak, ya ibu, lapangan bawah dan lapangan atas. Alhamdulillah, walaupun untuk akses ke lapangan atas itu sebenarnya saya gregetan, pengen ngebongkar pohon yang ada di situ, jadi ada apa-apa itu gampang, pinggirannya aja suruh pohonnya, jadi kita ada apa-apa bisa ke ini ke lapangan tersebut. Itu jadi bulet-buletan itu pohon-pohonan yang di pinggir lapangan ujung itu kalau bisa dipindahin supaya benar. Taman, saya bilang di belakang itu bukan taman, kebun ya. Karena apa saya bilang kebun? Karena isinya adalah tanaman-tanaman yang
menghasilkan buah. Ya, ada pohon rengkeng kayak tadi saya kan belakang dulu ya. Ada pohon jamu Jamaika, ada pohon mangga, mangganya ada dua macam, mangga ada lagi sama mangga yang panjang dulu. Ada pohon pisang, pohon kelapa, itu adalah kebun kalau menurut saya. Itu bisa buat bahan pembelajaran nanti masuk ke dalam aset lingkungan sekolah ya. Kalau yang namanya taman itu ada di depan. Kenapa saya bilang taman di depan? Tadinya itu adalah kolam ikan. Karena saya gregetan kalau di SD dikasih ikan itu bukan yang bener. Tempat anak-anak main air. Karena saya saya taruhin pohon biar ya minimal kelihatannya kalau kepala sekolahnya perempuan gitu. Ada taman-tamannya walaupun Lebih resik. walaupun saya masih punya PR, saya pengen bikin tulisan tuh di situ tuh Pak Wahyu TU ya. Tulisan SDN Pekayan Jaya 6 dari Timbul itu tempel di situ di tengah-tengahnya itu tempel berat. Jadi kalau ada yang mau foto, oh iya ini punya SD Pekayan Jaya 6 gitu. Kita duduk-duduk aja. Jadi bisa buat foto booth gitu. Jangan pakai ekobrik itu. Ekobrik rencananya mau bikin tulisan apa? Boleh, tapi maksud saya gini, kalau untuk tulisan KLPJ 6, makanya mau ditaruh di mana pakai ekobrik itu. Ya, saya kan tidak tahu waktu itu mau seperti apa proyeknya ya. Kalau saya boleh kasih masukan, itu kan taman udah ada tuh. Jadi di antara batu-batunya kita ambil kerak, lurus, tulis SDN Pekayan Jaya 6. Dari huruf timbul yang stainless itu loh yang kayak tulisan di gerbang di atas. Itu ada di online, tapi kalau akan lebih baik kalau kita samperin, bang pasang. Kalau memang itu batu-batunya harus dicetak, kita cat ulang warna dok itu akan lebih timbul. Toilet ini adalah PR di setiap sekolah negeri ya. Saya pernah punya pesan dari Bunda Asmana dulu kalau adalah pengawas saya di Timur, tapi saya waktu itu belum jadi orang Timur, saya masih orang Medan Satria. Dia selalu pesan sama saya, ketika kamu jadi kepala sekolah yang kamu harus perhatikan adalah toilet. Tapi ya itu lagi ya, kita di sini tidak punya penjaga toilet ya, nggak kayak di mall, nggak ada kayak di SPBU yang harus bayar 2.000. Ya di sini cuma punya penjaga sekolah yang dua, Bang Taufik sama Bang Suli, yang dimana kemampuannya mereka berdua memang kita sudah tidak ragukan lagi ya. Kalau untuk menjaga kebersihan sekolah sudah bagus. Tapi kalau boleh saya berkomentar soal toilet di sini sih udah lebih baik daripada SD-SD yang lain. Kalau toilet di Suram yang banyak, ada banyak kok di sini. Kalau kurang tinggal ambil di belakang. Deh, makan limbah. Ya, intinya gitu. Setiap menggunakan toilet siram. Insya Allah dari segi bahan pembersih yang ada di sekolah bisa tercukupi. Makanya saya selalu sama yang namanya toilet itu saya wanti-wanti banget tuh sama bahan pembersihnya ya Pak Wahyu dan guru-guru. Jangan sampai ada bau jengkol, teh dan sebagainya dan pesing. Sebenarnya nggak suka terus terang aja. Saya tuh di rumah aja, kamar mandi saya kan di dalam kamar ya. Itu 2 hari sekali pasti saya bersihin. Walaupun yang makan kan cuma saya, kayaknya apa anak yang lagi di bawah. Tapi saya paling bawah memang sama toilet gitu. Jadi jangan cuma menjaga, tapi semua yang ada juga harus ya menjaga kebersihan toilet ya. Itu aja. Terus speaker atau mic di dalam kelas untuk presentasi itu memang bagus ya, karena pembelajaran di sini itu sudah lengkap multimedianya. Memang untuk penunjuknya adalah mic. Bisa nggak speaker kita tersambung dengan mic kalau misalkan saya belikan? Jadi kita setiap kelas butuh 1 mic, beli aja ya micnya. Tapi itu sama sih bisa Bu, cuman saya kadang suka kesulitan ketika mau presentasi anak-anak saya cari-cari mic dulu. Mau kadang lagi pakai nah, itu kalau begitu ceritanya nanti saya anggarkan di tahun depan ya. Karena sekarang saya tidak mungkin menganggarkan. Saya orangnya nggak mau ngacak-ngacak anggaran sekolah yang sudah dibuat sama pemimpin sebelumnya. Saya jalanin aja dulu. Ya, sih udah. Nanti PR-nya adalah mic seperti apa sih yang bisa nyangkut dengan audio kita? Ini bisa dicolok juga. Bisa. Oh, jadi cari mic yang bisa beli mic-nya aja. Oke, berarti nanti kita cari mic tapi tidak bisa sekaligus 8 ruangan bertahap, terutama untuk yang kelas rendah atas dulu. Karena kelas atas itu lebih banyak untuk presentasinya ya. Dan saya harap sudah disediakan semuanya sarana prasarana yang sudah lengkap, harus lebih maju lagi pembelajarannya. Terus tadi ruang ekskul, nah nanti ruang ekskul itu masih bergabung dengan UKS ya.
Saya tuh pingin kita rapi-rapi ruang ekskul, kita bagi blok, tidak ada lagi buku yang ada di bawah, naikin ke atas. Perpus kebetulan Miss Maria juga sudah merapikan, sudah mulai mendata tiap-tiap buku. Saya sudah beli lemari buku beberapa, cuman baru 3 Pak, itu pun tidak ada di anggaran, cuman saya gergetan ini saya beli aja. Saya modelannya gini, kalau memang nggak ada di anggaran pun akan saya beli biar apa? Biar rapi. Terus nanti ruang ekskul itu harus dirapikan. Di sini juga saya bilang kapasitas wifi kita kurang. Kurang Bu, betul Bu. Nah, Tapi di kelas iya. bawah Bu. Jadi gini, di sini berapa sih MBPS-nya? Udah semenjak udah dibiayain sama Kali. pusat Dari dari pusat. listrik. Nah, kemarin kayaknya kalau nggak salah MBPS-nya sudah tambah tuh 100 MBPS gitu. Nah, Udah ditambah belum? udah. Nah, cuma kan memang kita sebenarnya ini di kelas gue ini di BIAT sebenarnya udah di muter lagi Bu. Cuma memang suka terputus, masuk ruang kantor. Nah, kemarin juga sebenarnya udah bilang buat ditambah lagi, buat taruh di bawah Bu. Di kelas Sampai routernya apa? sampai routernya aja sebenarnya di ruang kelasnya Bu Ami itu naruh di tengah-tengah gitu Bu. Tapi Jadi nggak buat di kelas kuliah. iya, karena memang ininya pakainya kemarin cuma telkomnya kurang ini kayaknya buat saya. Jadi nanti dengan kabel aja kayak gitu, sambungan apa segala macam. Jadi gini, sekolah ini kan punya 2 wifi ya, Deskominfo sama yang dari Union. Untuk sekolah sebesar ini sebenarnya 100 Mbps itu masih kurang. 150 lah, Kalau enggak, kalau belum sudah ini sebenarnya Bu tambah 1 router lagi aja Bu. tambah 1 router lagi. Tambah ini lagi, misalnya kopi yang 50 Mbps, jadi nggak usah pakai. Masalahnya pengajuan ke bosnya itu bagaimana? Boleh nggak? Kita kamu cari tahu ya Pak Wahyu ya dengan orang talinya Bosda. Karena memang untuk tali, jadi kayak listrik, wifi, air itu sekarang dihandle sama Bosda. Jadi kalau kita mau nambah atau bagaimana, kita harus konfirmasi dulu ke sana. Saya waktu itu sana cuma 50 Mbps, cuma ruangan lempeng doang aja 50 Mbps saya gergetan gitu ya. Akhirnya saya tambah 50 lagi jadi 100 baru ngeceng. Kalau Deskominfo memang ya namanya cuma 50 Mbps dan dia memang digunakan untuk di ruang guru. Kenapa? Untuk handle salah satunya menghandle absensi. Terus karena tali itu dibiayai sama dinas pendidikan, kadang-kadang suka telat dibayar. Itu yang suka bikin pada lelah seperti itu. Itu adalah penyakit. Jadi kadang-kadang makanya absen mesin itu memang harus 2. Ininya cakap colokan wifi-nya yang mau yuk dari Deskominfo dan dari dari wifi kita. Jadi kalau wifi yang dari Indio mati bisa dihandle sama Deskominfo gitu. Dan sebaliknya. Ya harus handle, harus ada kayak semacam apa ya, cadangan lah gitu. Kantin, kita ngomongin kantin. Saya bingung karena kalau ngomongin kantin, kantin itu sudah segitu sudah lumayan untuk sekolah sebesar ini. Gak usah gede-gede. Orang kantin segitu aja lihat jajanannya cuma segitu. Mau gede-gede mau yang dijual apa lagi? Ya. Kalau terus terang aja, saya memang kemarin bilang itu kantin kan ada sebelahnya kelas kosong. Itu malah saya mau berdayakan untuk ruang UKS Pak. Iya. Iya. Benar, kenapa? Karena kan seringnya Rana kalau lagi apel atau upacara pada pingsan nggak mungkin dibawa ke belakang kan? Di bawahnya adalah ke sebelah. Jadi saya itu ruangan kan kosong gitu. Saya pengen taruh di situ adalah ruang UKS gitu. Tahu, mana sebab Gubernur juga sempat bilang saya pengen buka gorengan di sebelahnya gini terus kantin yang di sebelah siapa yang ngurusin. Jangan lupa tugas kita di sini adalah mengajar. Tugas kita di sini adalah mengajar, bukan berwirausaha. Ya, ketika kita sudah ada yang 2 kita lakukan di sekolah, skala prioritasnya akan terbagi 2. Dan yang menguntungkan itulah yang biasa di skala prioritasin. Jadinya mau tidak mau, mutu kita dalam mengajar bisa menurun, ya tidak? Makanya saya nggak perlu pun kalian banyak. Kalian segitu aja pengen handle-handlean, ya enggak? Iya. Gimana kalau mau buka yang lebih besar? Kalau kayak apa gampang, belakangnya itu belakang tuh ya sebelah gudang bawah. Saya malah pengen kalian di belakang,
istilahnya karpetnya jadi pindah ke belakang gitu. Iya benar. Benar, saya pengen malah di belakang gitu loh. Kenapa? Biar bisa bikin bangku Iya. buat anak-anak Santai-santai. santai-santai. Iya, bisa dipakai buat UKS. Apalagi kan kita kan dinginnya numpang ya sebelah Solo. Iya. Memang ada sedikit permintaan. Nah, ya. Nah itu nanti itu liburan. Ya, Belakang ya? kantin itu tidak perlu besar, yang penting lengkap dan sehat. Iya. Kalau memang mau mencari keuntungan, cari orang suruh ngejogrok di situ. Karena kalau sudah yang jagain guru, saya pernah dulu di sekolah saya di sana, kantinnya sempit, nggak usah jauh, sini cuman 1,5 kali 2 meter. Tapi kami gantian, kalau saya ngajarnya siang, saya pagi jagain. Kalau saya ngajarnya pagi, saya jaganya siang. Ini tidak ambil-ambilan dan tidak mengganggu tugas kita sebagai pendidik. Ingat, ya itu kantin tidak perlu besar, yang penting lengkap dan sehat. Sehat kenapa? Janganlah menjual dagangan-dagangan yang bermicin ria. Jual dagangan yang sehat. Jual dagangan yang sehat seperti apa? Tinggal cari Google, mana dagangan sehat untuk anak sekolah, keluar, saya nggak perlu menjelasin, ya. Tuh, makanya saya kemarin sedikit ada yang ngomong begini, langsung ada yang padahal nggak seperti itu. Oke, saya itu bukan tipe orang yang, maaf ya, bukan tipe orang yang mencari wah ini gue dapat untung ini, enggak. Saya malah nggak berpikir ke sana, karena nyari duit itu bukan di sekolah. Nyari duit itu bukan di sekolah. Ini yang namanya kita aplikasi. Kemampuan berpikir cari duit itu tidak harus di sekolah, di luar. Sebagai pendidik bisa cari apa sampingan kita. Pasti di luar, nggak masalah. Tapi tidak boleh membawa nama sekolah. Saya pernah loh jadi guru di Kalimalang. Tapi saya ngerasin anak Cina di mana? Apa Gading? Seminggu 2 kali saya jalan. Alhamdulillah Pak. Berkah. Orang Cina apalagi kalau sampai kita ngelesin percaya kalau bisa itu kepalanya dilepas. Tidak benar. Dan saya ngelesin dia nggak setahun 2 tahun, 5 tahun dari anak itu tidak bisa bahasa Indonesia sampai bisa. Itu anak penjahit di Amerika, dia kesini Kak. Gak bisa dia bahasa Indonesia. Maminya kebetulan sama papinya kalau di luar negeri juga malas ngomong bahasa Indonesia, Cina. Pindah ke Indonesia bingung mamanya. Carilah guru yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, pasti udah ngomong lah. Nah, cari duitnya seperti itu, nggak apa-apa, tapi tidak boleh bawa nama sekolah kalau di luar. Ngelesin di sekolah boleh nggak? Kalau saya bilang nggak boleh, salah juga sih. Kalau saya bilang boleh, nanti semua berbondong-bondong. Boleh memberikan tambahan apabila memang siswa tersebut memang perlu diberi tambahan. Misalkan di kelas ada 35 anak, ada 10 anak yang memang butuh bimbingan dan memang orang tuanya silakan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan di belakang memang anak kurang, jadi saya perlu memberikan bimbingan kepada dia. Kita jangan memberikan harga, tapi orang tua lah yang nanti akan membaca apa yang kita berikan. Aja ya. Oke, kantin beres, toilet beres, fasilitas nanti insya Allah dikit-dikit kita lakuin. Apa yang kurang? Saya gini, ngomongin kelas ya Pak. Kelas di sini sudah bagus. Cuman kalau kata boleh saya bilang berantakan. Lemari banyak, isinya nggak jelas. Saya pengen besok liburan. Ini misalkan saya berbicaranya keluar dari diskusi kita, mohon maaf. Efektifkan barang-barang yang ada di dalam kelas. Tidak usah menaruh hal-hal yang tidak berguna di dalam kelas. Kelas itu harus nyaman. Buat siapa? Bukan buat kita, tapi buat anak. Ya, jangan ada barang-barang yang nggak penting. Kalau tempelan-tempelan kayak gini sih nggak masalah, saya suka. Ini adalah kreativitas anak yang memang harus kita tampilkan biar anak bangga. Tapi mohon maaf, kalau kayak misalkan di kelas ini ya, kayak maaf barang-barang bekas buket apa bagaimana, silahkan dikeluarkan. Kita lihat lemari kita sudah rapikah? Kita nyuruh anak rapi, tapi lemari kita sebagai guru berantakan. Memberi contoh nggak? Ya, itu aja. Ya, saya bukan orang yang rapi, tapi sebelum saya ngomel saya ngerapiin dulu. Kenapa? Ayo ibu rapi gini.
nanti kalau saya dibalikin sama anak saya, ibu jorok gini, salah kan saya. Jadi sebelum kita bicara ke anak-anak, lihat dulu apakah kita sudah rapi, apakah kita sudah benar, apakah sudah mempersiapkan ruang kelas dengan baik, apakah lemari kita, karena dulu di kelas perangkatnya apa sih? Meja, bangku, kalau ini udah ya, lemari. Di mana lemari itu adalah tempat kita menyimpan barang-barang pembelajaran kita, dibuat rapi. Ya, itu aja sih. Dan saya harap ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nanti semester baru saya akan inspeksi ke tiap kelas, di mana misal Bu Ami sama Bu Ika satu ruangan berdua. Saya mau lihat dari seluruh lemarinya, kayak bangkunya, kayak ada bekasnya, kayak ada kah? Itu akan saya lihat. Ya. Udah cukup kayak gitu kan? Dikit-dikit ya kita benahin ya buat pembelajaran sekolah kita ya. Ada nih Ibu, maaf ada jadwal. Ya, silakan. Iya, iya Bu Ami. Maaf ya, Nanti Bu. siapa ada suruh di sini duduk gantiin kamu. Siap Bu, maaf ya pada dia. Nah, pada ini poin Itu untuk guru-guru atau anak-anak. Kalau ada wifi itu sebenarnya untuk guru, bukan buat anak. Iya, Ini Ya. iya nggak apa-apa. Nah, kalau itu Oke. itu saya. Boleh diganti nama kelasnya siapa kayak duduk anaknya siapa ya? Kelas yang Miss Bella sih sama guru sudah selesai. Iya. Suruh siapa kayak duduk anaknya ngikutin. Bapak Ibu semuanya, wifi sekolah itu bukan buat murid. Kalau semua murid mengakses wifi, gak bakal kebagian. Betul. Jadi wifi sekolah itu hanya untuk guru dan Iya, teknik lainnya. Ingat itu. Kalau ada anak nanyain password wifi jangan kasih, kalau perlu kita rubah. Buat apa? Wifi ada itu untuk kita mengakses, cari informasi melalui internet. Kalau anak kita ada 10 anak di dalam kelas yang tahu passwordnya, ya itu nggak bisa login. Jadi jangan kasih password wifi ke anak-anak. Bukannya saya pelit, tidak. Lagipun anak-anak kan sebenarnya tidak boleh membawa HP ke sekolah. Jadi gunakan wifi hanya untuk guru dan teknik lainnya, tidak untuk murid. Tolong itu ya. Karena kapasitas kita itu 100 Mbps itu sebenarnya minim. SMP 11 dekat sekolah saya 300 Mbps. Dan saya karena belajar waktu itu ANBK numpang ke dia, dan dia ANBK-nya langsung online ke Kemendikbud. Ya sebenarnya ada sisi jeleknya, jadi saya nggak tahu nilai anak saya gitu ya. Tapi cepat Pak. Kalau yang di lain kan semi online, di mana tersimpan dulu baru dikirim. Kalau di sana di SMP 11 langsung. Nah kemarin pun ketika saya lagi ANBK di sekolah sana 100 Mbps, saya suruh matiin semua guru. Guru harap matikan wifi sekolah, pakai paket pribadi untuk 2 hari. Ini benar-benar wifi-nya lancar Pak. Saya suruh ganti password. OPS ganti, saya bilang password ya. Pakai apa Bu? Terserah. Yang penting passwordnya hanya untuk laptop dan perangkat yang ada di ruang ANBK. Kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjut ke modal lingkungan. Ya. Untuk modal lingkungan kita punya aset. Ini saya asetnya itu yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, menurut teman-teman, aset yang ada di dalam sekolah kita untuk lingkungan alam itu apa saja? Tadi kita punya taman, kebun kata ibu ya, kebun. Itu sebenarnya aset untuk pembelajaran. Lalu kita punya alam, jalan raya. Betul, kita sekolah kita alhamdulillah samping jalan raya. Lalu kita punya sungai yang ada. Nah itu sebenarnya bisa dipakai untuk pembelajaran ya. Cuman memang resikonya masih kita khawatir ya kalau misalnya ya nggak mungkin kita terjun langsung ke sungainya itu, biarpun sebenarnya ada bantaran sungainya, tapi kan tetap aja kita bisa menggunakan hal itu untuk mempelajari sungai tersebut dari pinggir ya, dari pagar yang kita punya ya. Terus di situ posisi sekolah kita sangat strategis ya. Kita berada di ruang lingkup kesibukan kota ya. Kalau orang tua mau menjemput, mau menuruni anaknya, maksudnya ngantar anaknya pun semuanya bisa dilakukan dengan mudah ya. Terus tadi akses jalan raya, terus di sini untuk aset-aset lingkungan alam ini bisa kita pakai untuk misalnya
untuk tempat perkemahan ketika kita mengadakan pramuka ya. Terus untuk sumber belajar sudah pasti itu semuanya kita pakai untuk sumber belajar ya Bu ya. Terus jalan raya itu akses yang sangat mudah ketika mau drop off anaknya ya Bu ya tadi ya. Terus insya Allah letak sekolah kita aman, walaupun kita berada di pinggir jalan, letak sekolah kita sangat aman karena pagar-pagar kita sudah sangat tinggi itu untuk keamanan siswa semuanya. Oke, kita lanjutkan. Bu mau nambahin? Silakan. Memang kita ini ada yang belum lengkap ya satu. Kan belakang itu kan kali ya, Iya. besar. Besar banget Bu. Banget. Dan memang kita mesti mewaspadai tidak hanya air tapi adalah reptil-reptil yang berada di sekitaran kali. Ya. Jadi tidak hanya kali saja yang diwaspadai, tapi reptil atau binatang-binatang yang membahayakan siswa seperti ular, buaya, biawak dan sebagainya. Saya sih udah ngelihatnya dari segi keselamatan memang baru sebagiannya Pak dikasih bagan besi ya, karena memang sangat rendah segini anak. Tapi yang sebelah sininya belum. Saya sih udah nanya, katanya nanti akan diteruskan lagi pembangunannya sampai ujung, tapi menunggu anggaran yang tahap kedua sampai seberapa panjangnya saya belum tahu ya. Pak Wahyu gimana kemarin besi itu tuh kan baru sampai segitu, nanti akan ditambahin lagi ya? Rencananya sih gitu. Berapa meternya nggak tahu. Nggak tahu berapa meternya. Saya juga belum tanya sama Pak Rahmat sebagai OPS ya. Terus untuk menghindari binatang-binatang melata yang membahayakan siswa, saya juga belum punya solusi. Dalam artian binatang itu biasanya hadir ketika sekolah sepi. Ya, tapi untuk menghindari mereka bermukim di sini, itulah yang sedang saya pikirkan. Makanya kemarin saya bongkarin gudang yang di bawah tangga, karena dia posisinya paling dekat dengan sungai. Takutnya di situ ada si ular keknya. Ya. Mereka itu suka dengan tempat yang adem, hangat, enggak bersembunyi. Ada dua lagi PR saya. Yang pertama adalah yang di bawah toran itu kan ada terpal. Ya, itu harus saya rapikan. Minimal tidak seperti apa sih seomrok, nggak tahu dalamnya ada ular, kita nggak tahu. Sama yang satu lagi di belakang kelasnya Bika, udah. Itu nanti rencananya libur sekolah, kan guru-guru pada nggak libur. Siap. Terutama guru laki dan semuanya. Saya akan manggil tukang. Saya akan manggil tukang rongsok ya. Yang barang-barang yang sudah tidak digunakan buang aja. Kalau bisa itu ruangan itu di belakang itu nanti akan saya gunakan untuk apa? Kita lihat nanti ya nanti untuk apa. Kalau katanya Pak Wahyu buat ruangan TU di belakang kelas Wika, kita lihat saja nanti. Jadi kalau misalnya ruang tahu di situ Pak, itu bisa nembus juga ke ruang guru. Nanti jadi gini. Sinergi. Jadi guru kalau mau minta surat apa nggak harus naik ke atas ya. Nah, kayak guru pengen ngeprint juga kan deket Bu. Dekat dapur juga ya. Karena yang antara ruang guru sama ruangan kelas B itu kan ada tanah kosong. Itu mau saya tutup jadi buat ruangan saya. Saya nggak butuh ruangan besar. Nanti ruangan iya saya mau tutup. Tempat masuk nongkrong. Ya, yang Bang Sudi nongkrong. Nanti sudah saya nanti Bang Sudi nongkrongnya di belakang TU nanti waktu. Jadi nanti dia bisa berkolaborasi dengan TU lah. Nanti ruangan saya itu batasnya sampai pintu lah misalkan. Pintu yang sekarang. Nanti pintu itu akan ada pintu geser buat saya ke dapur. Nanti lemari yang di ruang guru saya keluarin, taruh di belakang situ. Nanti dapur itu yang katanya buat tempat wudhu ada 3, saya bongkar biar rapi. Jadi lemari makan semuanya di belakang itu. Ya, syukur-syukur ada rezeki bikin kamar mandi di ruang guru, di tanda belakang sisa di ruang guru. Ya, jadi kayak guru mau pipis itu harus di situ aja. Ya. Maaf punten, saya Ruang tamu saya kecilin dikit, ngapain gede-gede? soalnya ini Bu, ini mah dilema guru yang di atas ya. Iya. WC ya. Enggak perlu. Berapa? Nyari WC di atas itu nyari penyakit, nggak ada. Di bawah aja nggak kurus, apalagi di atas. Ya. Oke, nggak saya mah untuk guru-guru yang ibu-ibu ya Bu ya, biasanya pada naik tangga aja udah susah kata mereka. Bisa pada ini sebenarnya bisa. Enggak, dia kalau misalnya nanti ruang tamu udah pindah, ini ruangan ini bisa dipakai buat kamar mandi juga. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Dingin apaan? Dulu ke perpus. Lewat mana? Nggak ke atas sini lah. Iya, TU ke situ. Hanya cuma buat ke perpus doang. Ngapain? Nggak mahal itu biayanya, Nek, ada. Kalau di situ ruangannya ada 6 nggak masalah saya. Berarti nunggu ruangan ada 6 dulu, baru insya Allah. Enggak, minim nih di belakang ruangan ini. Kita bikin satu ruangan lagi, baru bisa tebusin gitu loh. Tapi kan saya nggak tahu ya boleh ngebangun apa enggak lagi ya. Sebab saya mau ngebangun itu aja katanya udah nggak boleh. Karena kita dengan aliran gas ini. Saya sebenarnya Pak Ari itu bukan dalam hal bangunan PR di sini, tapi lebih kepada jam belajar. Jam belajar di sini tuh kurang banget Bu. Sampai 3 shift itu diketawain nih, sekolah besar bagus kok belajarnya 3 shift. Besok saya akan atur yang 3 shift itu hanya kelas rendah saja. Kelas yang tinggi 5 dan 6 sesuai jamnya. Jadi nanti rencananya saya 1-2 belajar jam 7 sampai jam 11. Jam kelas 5 dan 6, kelas 5-nya dari jam setengah 1 sampai jam 5, kelas 6-nya dari jam 7 sampai jam 12. Jadi yang dikorbankan adalah kelas 3 4. Kelas 3 itu dari jam 11 sampai jam 2.30, kelas 4 jam 2.30 sampai jam 5. Iya, Kelas 4. iya. Kenapa saya gituin? Kelas 5 itu pelajarannya sudah banyak. Jangan dikurangin cuma belajar 3 jam. Betul. Kurang. Malah puncaknya itu sebenarnya di kelas 5. Makanya kan sekarang kelas 5 belajar dari jam berapa? 11. Sampai 2. berapa jam? Cuma 3 jam. Kalau dia belajar dari jam 12.30 sampai jam 17.00, berapa jam tuh? 4,5. Iya, ada lagi. Jam 30 kan? Wayarnya ya segitu gitu. Ya istirahatnya setengah jam gitu. Iya. Emang nggak pakai istirahat nggak usah. Pakai juga makanya itu 3 jam Itu 3 jam memang istirahat kurang banget. Jadi nanti saya ingatnya kelas 1-2 itu jam 7.00 sampai 11.00. Kelas 3 atau kelas 4 dah, terserah tuh. Jam 11.00 sampai 14.30, 14.30 sampai 17.00, 2 jam setengah tuh bagi-bagi dah. Apa enggak nih kalau kayaknya kelas 4 dulu nih yang banyak. Apa Bu? Kenapa Bu? Sempat. Kelas 4 kenapa? Kelas 3 dari jam 11 sampai jam 2 misalkan 3 jam ya, tapi nggak usah pakai 3 jam, 14 sampai 17 3 jam juga. Udah mau terserah tuh kelas 3 sama kelas 4 mau yang kelas 3 jam 11 kah atau yang kelas 4 yang jam 11 kah tuh. Kelas 4 Bu. Kalau kita aja masih jam 10. Jam 10 jam 1 sampai jam Kelas berapa? setengah 5. Kelas 4. Jam 1 sampai setengah 5. Enggak diubah dulunya. Iya Pak. Tapi ini jam 1 sampai setengah 5. Itu pun kadang saya juga keluar setengah 5 lewat. jam 1 sampai 14.30 3 jam 30 nggak bisa sekarang Bu Pani. Saya sekarang mentingin kelas 5. Ya benar. Saya mentingin kelas 5. Kelas 5 itu belum berapa materinya. Jadi saya harus memilih. Kecuali kalau sekarang kelas 1 saya boleh milih cuma menerima 2 kelas, saya bisa bikin 2 sih. Iya maksud saya kan tahun ini kita masuk jam segitu. Kalau saya kemarin sih udah ngomong sama Bu Mala, kalau saya boleh pakai aja yang menerima 2 kelas, saya bisa jadikan 2 sih. Kelas 1 cukup pakai proseduika atau Bu Ana di bawah. Nah, Kebanyakan sekolah 2 yang 2 kelas ini untuk kelas 2 ya. Kelas 5, 51, 52 yang 1 di bawah, 1 di atas karena kelasnya 3 kelas. Nah, kelas 3 dan kelas 4 tadinya 4 kelas saya pedet jadi 3 cukup 3 plus kelas 5 yang 2 kelas. Karena kita cuma ada ruangan 8 berat di situ Pak. Oke, itu aja ya. Nanti saya untuk ranting yang mana, apakah kelas 3 yang masuk duluan atau yang kelas 4 yang masuk duluan nanti itu dipikirkan. Yang pasti kelas 5 itu haknya adalah belajar dari jam 12.30 sampai jam 17.00. Tuh, Persiapan buat kelas ini. iya. Lanjut Pak, obrolan kita. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya nomor 5 ada modal finansial, yaitu aset modal finansial sekolah kita, yaitu dari dana bos pusat, lalu ada dana bos daerah, operasi sekolah, kantin kejujuran, tabungan, gaji, dan ikatan alumni mungkin kalau ada. Ya. Terus untuk strategi pemanfaatannya, penggunaan anggaran untuk menunjang proses pelaksanaan program sekolah seperti pembelajaran aktivitas siswa dan peningkatan kompetensi guru, lalu penyusunan RAKS sesuai prioritas, pemberdayaan usaha kecil atau home industry untuk menyediakan jajanan sehat murid untuk melanjutkan sekolah, tabungannya yaitu kesejahteraan guru dan staf, gaji, lalu ikatan alumni sebagai sumber pendanaan alternatif bagi sekolah jika ada. Untuk modal aset sekolah yang keenam ada modal politik. Modal politik di sini adalah status sekolah negeri, terus ada beberapa SMP atau MTS negeri atau swasta di sekitar sekolah, memiliki kerjasama yang baik dengan puskesmas RT RW, letak sekolah dekat dengan pelayanan publik, dukungan pemerintah daerah, kelurahan, misalnya Musrembang, terus partisipasi aktif dari institusi seperti kepolisian. Dan strategi pemanfaatannya Bapak Ibu di sini ada sebagai sekolah negeri yang diminati masyarakat sekitar dengan lulusan 100% dan melanjutkan SNPN atau MTS. Terus adanya SMP atau MTS yang memudahkan dalam perekrutan siswa baru sebagai alumni sekolah. Lalu ada dengan kerjasama yang baik dengan aparat lingkungan RW RT, memudahkan koordinasi bantuan siswa yang tidak mampu. Terus ada lagi lebih cepat mendapat layanan publik, mendukung sekolah dalam pemberian dana aspirasi dan meminta partisipasi sekolah dalam musyawarah pemusyawarah rancangan rencana anggaran. Terus berkolaborasi dengan pihak kepolisian tentu akan memudahkan mencapai visi dan misi sekolah, terutama dalam berbagai penyuluhan tentang narkoba dan bullying atau perundungan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya sih kemarin sudah ngobrol atau WA-an dengan kepala puskesmas Pekayon Jaya. Saya sudah punya nomor kontraknya dan saya sudah berusaha berkomunikasi dengan beliau. Bila nanti suatu saat kita ada keperluan dengan pihak kesehatan atau puskesmas dan dia Pak siapa sih kemarin itu namanya rada-rada susah namanya ya, sudah bilang oke. Kalau misalnya ada Bapak saya butuh sesuatu, saya minta tolong ya Pak ya, Bapak ya, oke. Saya dapat rekomendasi Bapak dari Kapus Pekayon Jaya, kebetulan saya. Terus kalau dari pihak kepolisian juga kebetulan teman saya suaminya orang Polsek Bekasi Selatan. Kebetulan Polsek Bekasi Selatan. Saya bilang next saya akan undang orang kepolisian untuk menjadi narasumber di sekolah saya. Kalau untuk materinya apa, nanti saya ingin punya join atau kerjasama dengan polisi. Perlu kalau polisi dan puskesmas itu selalu perlu ya, karena dua aspek itu kesehatan dan keamanan di sekolah. Di sekolah kita punya jalan ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang terakhir kita punya modal agama dan budaya. Di sini asetnya masyarakat yang religius, terus kreativitas siswa yang tinggi untuk keagamaan, seni dan olahraga, lalu ada keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang ada di sekolah kita. Terus strategi kemanfaatannya, ustadz atau ustazah dapat ikut berpartisipasi pada kegiatan keagamaan di sekolah, misalnya pesantren Ramadan, Istiqomah, Idul Adha, dan keteladanan perilaku yang dapat ditiru oleh siswa maupun guru. Lalu ada kreativitas siswa digunakan untuk melestarikan budaya, qasidah, tari, silat, pembentukan karakter, misalnya keagamaan, pramuka, olahraga. Lalu ada siswa dari berbagai suku, meningkatkan keragaman serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa solidaritas antar warga sekolah yang berbeda suku serta budaya, misal dalam diskusi kelompok yang heterogen. Jadi modal agama dan budaya itu melingkupi masyarakat religius yang ada di sini, terus kegiatan kesenian. Ya. Setahu saya Pekayon Jaya ini sering berkontribusi ya dengan kebudayaan yang ada di sekitar sini ya. Kayak ngikutin acara Pekayon Kultur ya. Pekayon Culture. Kita sudah berkontribusi kan serta menjadi pesertanya. Terus ekskul kita juga ada ekskul BTQ. Saya kemarin ngobrol sama anak, Bu, aku udah hafal surat An-Naba, alhamdulillah. Jadi anak-anak itu yang pada ikut BTQ itu berarti punya target hafalan-hafalan Quran dari Ustadz yang mengajarkan. Dan itu saya bilang bagus, kita punya prioritas. Tapi memang
PR-nya buat kita adalah ketika ada lomba-lomba yang sifatnya keagamaan, kita harus punya target jadi juara. Itu yang saya belum dapat. Iya, betul. Targetnya harus ada karena melanjutkan tradisi yang ada. Kita sekolah penuh prestasi sebenarnya ini. Sholat dua kita sudah lakukan di Ya. sekolah ya, sudah Sudah Bu. Rutin. 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 Tapi memang Pak Dedi, kita harus melaksanakan sholat dua berjamaah sekali aja dalam satu minggu yang sifatnya keseluruhan Pak. Jadi bukan kita mau show up atau mau pencitraan, tidak, tapi lebih kepada yuk kita sholat dua bersama-sama. Misalkan yang pagi ada kelas 6, ya deh kelas 6 aja yuk kita sholat dua berjamaah. Oke, boleh. Boleh ya, sekali seminggu aja, atau ditarget lah sebulan misalkan Bu gini karena banyak bla 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 bla. Oke lah, sebulan 2 kali juga tidak apa-apa. Dibikin programnya. Iya, boleh. Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk aset modal agama dan budaya? Ini kebetulan ya ada Pak Guru Agama. Iya. Anur sebagai guru agama nih saya ada masukan ya. Di sini kan kita ngomongnya modal yang dipunyai dan itu adalah modal agama dan budaya. Kalau kebudayaan kita sudah sering berkontribusi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat kelurahan sampai ke tingkat kota. Nah, itu kayak Denum tidak bisa dilakukan. Tapi untuk yang berkaitan dengan agama, saya di sini sudah lihat anak-anak sudah bagus dengan kesadaran sendiri selalu melaksanakan sholat duha setiap hari. Alhamdulillah. Tapi saya mohon seminggu sekali atau sebulan 2 kali Pak Nur, tolong dibuat programnya anak-anak sholat duha berjamaah gitu. Di lapangan. Boleh di lapangan, boleh di musola juga boleh. Misalkan laki-lakinya saja, misalkan. Terus mau di lapangan seluruh guru harus ikut, itu lebih baik. Apalagi kan kita sudah terpal ya. Bukan kita mau soal atau pencitraan, tapi setidak-tidaknya kita harus memang punya apa ya, bersama jamaah itu kan akan lebih baik ya Pak Nur ya daripada sendiri. Itu tolong dibuat program tersebut. Kalau dari segi ekskul tafis, saya lihat udah bagus karena kemarin habis nongkrong sama saya di belakang, misalnya aku hafalan ini Pak, ini Bu, ini, bagus banget Bu Met, ini nggak hafal malahan. Itu bagus. Terus kalau acara-acara keagamaan, ini tolong guru agama nanti saya minta program ya dalam setahun itu kan ada kegiatan Isra Mi'raj, apalagi Maulid Nabi, sama nanti kalau kita mau Ramadan, Muharram ya. Ya, santunan yatim piatu. Ya. Itu tolong dibuat itu 3 kegiatan itu yang kalau bukan saya bilang wajib bukan, tapi kalau bisa dilakukan. Berarti itu dijadikan Program kerjanya dari guru agama. Jadi nanti memang setiap guru itu akan saya kasih program. Guru agama punya program kerjanya apa? Guru olahraga punya program kerjanya apa? Miss Maria di perpustakaan nggak cuma sekedar nungguin buku, harus punya program. Guru kelas juga harus punya program. Jadi tidak hanya ulangan PA 1, 2, 3, 4 PAS, PAT tidak sekedar itu doang, tapi dia misalkan kayak sekarang nih punya program makanan pasar bina sempurna, menjemput, itu kan salah satu program juga ya, itu harus dituangkan. Ya, oke Pak Nur? Oke. Tambahan satu lagi Neng, saya pengen ya musola kita udah bagus, karena AC-nya mengkeret bikin saya mengkeret musola aja. Dingin, Kedinginan, Bu. kedinginan. Ada sekitar kedinginan aja. Saya pengen itu ruang musola, lemari kacanya kan ada di dalam, dan kayaknya nggak efektif ya. Keluarin aja Pak, biar ruangan musola bisa lebih lebar. Terus karpetnya, nanti sebaiknya kalau kelas 1 masuk saya kumpulin orang tua murid kelas 1, kita mendengar ini loh kita punya musola, udah bagus, cuman sarana prasarananya belum lengkap. Contoh adalah salah satunya karpet. Ya, saya suku-suku saya pengen punya karpet yang tebal Pak. Tadi lagi ngehayal. Saya pengen punya karpet yang tebal. Kalau orang tua mendengarkan ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, gimana caranya kita beli? Yaitu kan sekarang diminain amal sebulan cuma sekali ya. Gimana kalau sebulan 2 kali? Kalau uangnya cepat terkumpul kita beli dulu 1 sak gitu. Dapat 1 sak, besok lagi 1 sak. Terus besok si sekolah libur, karpet yang ada dicuci aja Pak biar nggak bau apa. Di laundry.
Jadi kita bersihlah, harus bersihlah itu musola. Kalau musola udah bagus, kalau bau percuma. Ya. Harus ada yang bertanggung jawab di musola walaupun sudah ada ogogi ya sebagai marbotnya. Tetap barang-barang yang nggak penting di musola keluarin. Kecuali saya punya rencana apa? Kalaupun ada lemari untuk menyimpan selain buku Iqra, buku Al-Quran dan juga mukena. Mukena itu kan saya lihat berantakan banget ya. Harus rapi, minimal bersih lah, bisa jadah yang apa mukena yang ada di dalamnya. Iya, dan nggak murah, mahal. Gandanya juga sedikit, banyak. Sedangkan anggaran sekolah tidak ada untuk beli gantungan baju, gantungan mukena musola. Nggak ada di anggaran sekolah itu, tidak ada. Tapi dari mana caranya ya itulah, kita mengkaryakan anak-anak. Ya, dibikin sebulan 2 kali nggak apa-apa kok itu. Amal Jumatnya. Ya, Pak Nur, Pak Dedi, Neng Tina, Bu Maria punya apa? Masukan? Ada masukan lagi untuk modal agama dan budaya yang ada di PKN Jaya 6 selain aset-aset yang tertera itu Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Untuk perihal modal agama dan budaya yang saya lihat masih kurang di SD kita itu dari segi kreativitasnya. Dalam hal misalnya qasidah, ini seringkali kita ngambil itu ketika lomba. Aduh ya, malu banget. Dan itu memang sering ditanya gitu kenapa karena kita nggak berjawaban. Nah ini buat nanti ke depannya saya mohon, karena kan memang dari KKDPA itu selalu mengadakan itu. Ya, pentas PAI selalu ada lomba qasidah. Makanya saya yakin anak-anak ini bisa lah gitu kalau apalagi ada guru pendampingnya yang khusus pelatih. Itu saja saran saya untuk bidang kreativitas dari segi modal agama. Nah, semuanya udah bagus. Sekarang saya boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kalau kita beli peralatan qasidah itu berapa sih satu set? Itu budgetnya maksimal bisa 3.000 maksimal. Pelatih itu kalau sekali datang berapa? Kurang lebih 2,5 atau 300. 2,5 sampai 300. Karena memang kalau bisa gini Bu, karena kita atur ya. Karena kan itu kalau semacam qasidah itu biasanya pelatihnya itu memang ada menonton. Makanya kita ambil sebulan sekali. Jadi ketika dia hanya memberikan materi lalu yang ulang-ulang itu hanya guru misalnya. Jadi sekali latih dia tentang apa pola apa nanti tinggal diulang. Oke, berarti ada satu ekskul tambahan yaitu ekskul qasidah ya. Qasidah, iya. Saya memang pengen banget Pak punya karena itu selalu diadakan di dalam pentas PAI. Makanya kenapa saya nanya budget berat ya. Gimana kita latihan kalau kita tidak punya alat? Nah saya cari, bisa jadi saya nanti minta sama komite, saya minta sama Miss Ika dan gitu berapa saya tambahin. Oke? Mudah-mudahan tahun ajaran baru kita punya peralatan qasidah. Ingetin saya itu. Siap? Sudah. Oke. Kita lanjutkan. Oke, untuk refleksi, ini refleksi untuk kita semua. Nah, modul 3.2 dalam LMS calon guru penggerak itu adalah mengenai pemimpin pembelajaran dalam perkembangan sekolah. Ya, di sini kita lebih memahami tentang 7 aset pendukung sekolah, yaitu yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal agama dan budaya, lalu modal hubungan alam dan finansial. Lalu ada juga aset yang lain bisa dimanfaatkan keberadaannya untuk kegiatan pendidikan bagi siswa, guru dan kepala sekolah. Aset sekolah yang kurang memadai bisa diminimalisir dengan menggunakan aset yang ada di sekitar sekolah. Jadi intinya seperti tadi awal, kita tidak melihat kekurangan dari sekolah tersebut, tetapi kita bisa meminimalisir kekurangan yang ada menjadi aset atau kelebihan untuk di kemudian hari. Quote, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Jadi sebagai insan pembelajar sepanjang hayat, marilah kita melangkah yang kecil untuk menuju langkah besar demi pembelajaran yang baik kepada siswa-siswa kita. Ya siap ya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi kita mulai. Oke.
terima kasih atas kehadirannya bagi teman-teman dan kepala sekolah dalam diskusi pemetaan aset sekolah ini. Terus pesan saya untuk kedepannya, kita jangan lupa seperti moto calon guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita harus tetap seperti itu. Ingat, kita harus bagaimana teman-teman? Saya contohkan dulu seperti ini. Seperti tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita harus punya jiwa yang seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? CGP pasti bisa, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, enggak